Mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya yang setia mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua, amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang hasil observasi dengan Taman Sejawat. Karena hasil observasi dengan Taman Sejawat itu merupakan salah satu RHK yang menjadi pilihan bagi rata-rata di semua sekolah. Nah, kegiatan observasi dengan Taman Sejawat itu memiliki poin sebanyak 8 poin untuk satu kali kegiatan. Tadi saya melihat guru-guru di SD 1 Tanjung itu mengambilnya satu kegiatan, jadi 8 poin. Kalau di sekolah saya sebelumnya itu rata-rata 16 poin, jadi ada 2 kegiatan. Kebetulan saya sudah melaksanakannya sebanyak 1 kali, dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan materi ini bukan berarti saya bisa, bukan berarti saya mampu, tapi karena saya sudah melaksanakannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh yang telah saya kerjakan, tapi bukan untuk dijadikan acuan. Itu hanya pekerjaan saya, dan itu pun dilaksanakannya sebelum saya mutasi ke sekolah ini. Saya kerjakan satu kegiatan observasi untuk mencapai 8 poin. Jadi untuk memenuhi 16 poin, saya harus melaksanakannya 1 kali lagi. Mungkin di sekolah ini nanti saya bisa melaksanakannya. Dalam kegiatan observasi dengan Taman Sejawat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biasanya atau saya menggunakan alur Tirta untuk melakukan wawancara bersama rekan sejawat. Dan kegiatan ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahapannya itu pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi. Jadi kegiatan ini bisa dilaksanakan selama 3 hari. Saya melaksanakannya itu tanggal 19 Februari, kemudian tanggal 20 Februari, dan berakhir pada tanggal 21 Februari. Untuk kegiatan ini, selain kita mewawancara, kita perlu dokumen. Minimal ada foto yang ditampilkan untuk diupload di nanti di RHK. Yang pertama yaitu yang kita harus penuhi itu kata pengantar. Biasa setiap karya-karya kita ada kata pengantar. Kemudian ada lembar pengesahan dari kepala sekolah tempat kita bekerja. Ini bisa dilihat dari contohnya, pelaku observasi, kemudian observer nanti ada terdapat di sana, kemudian lembar pengesahan. Nah, ini salah satu contohnya. Kebetulan saya kelas 3B, kemudian Bu Ida kelas 3A, jadi saya bergantian melakukan observasi. Jadi guru yang diobservasi, kemudian guru yang mengobservasi, nanti kita tuliskan identitasnya, nama, NIP, dan jabatan. Next Pak.
Selanjutnya ini kata pengantar kita sampaikan biasa seperti kita menyusun laporan atau skripsi, ada kita puji syukur kita, kemudian kita menyampaikan kegiatan-kegiatan apa yang kita laksanakan, kemudian periode kita melaksanakan kapan, itu tercantum di kata pengantar. Lanjut Pak. Kemudian ini lembar catatan pra-observasi. Jadi ketika kita merencanakan observasi, kemudian kita melakukan percakapan atau wawancara dengan guru atau rekan guru atau teman sejawat yang akan kita observasi. Pertama kita melakukan tujuannya apa, kita mengobservasi, kemudian kegiatannya bagaimana, kemudian materi pembelajarannya bagaimana, kita nanti cantumkan di sana. Kemudian ada juga dokumen ketika saya melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan teman sejawat. Next Pak. Nah ini itu hari Senin 19 Februari ketika saya sedang melakukan kegiatan pra-observasi dengan teman sejawat. Setelah kita melakukan wawancara atau kegiatan pra-observasi, kita melaksanakan observasi di kelas teman kita. Jadi kita melakukan observasi, kemudian target yang ingin kita capai apa. Contoh di sini saya karena kegiatan pembelajaran berkelompok, maka yang saya nilai itu tentang keaktifan siswa, kemudian tujuan pembelajaran, metode diskusi kelompok, dan pengelolaan kelas. Dan jika itu terlaksana dengan baik, maka kita bisa memberikan tanda checklist. Kebetulan di sini ketika saya mengobservasi semuanya berjalan dengan baik, semuanya dilaksanakan sehingga hasilnya checklist semua. Next, Pak. Ini untuk dokumentasinya ketika saya melaksanakan observasi dengan teman sejawat. Lanjut Pak. Nah kemudian setelah kita melaksanakan observasi, di hari berikutnya kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, yaitu kita berbicara, bercakap-cakap dengan menggunakan alur cerita yang tadi disebutkan di awal. Kita melaksanakan atau melakukan wawancara, percakapan biasa-biasa saja, bukan kita bukan seperti atasan dengan bawahan, tapi kita bertindak sebagai teman sejawat. Jadi ngobrol-ngobrol, topik yang akan kita sampaikan apa, kemudian kita merefleksi yang telah dilakukan. Nah akhirnya selesai sudah kegiatan yang 3 tadi. Yang pertama praobservasi, kemudian observasi, dan selanjutnya pasca observasi. Nanti di sini setiap kegiatan selalu ada dokumennya. Dan ini berlangsung selama 3 hari. Jadi kita lihat dari pakaiannya saja. Ketika hari Senin tanggal 19 seragamnya kaki, kemudian hari Selasa, dan ini berakhir hari Rabu. Jadi bukan ini asli, bukan rekayasa. Dan untuk memenuhi 16 poin saya perlu 1 kali observasi lagi. Kebetulan di sini guru-guru di sini tadi dilihat cuma 8 poin, jadi cukup 1 kali kegiatan. Kalau saya harus 2 kali kegiatan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nanti untuk selanjutnya kita bisa
berdiskusi tentang bagaimana pelaksanaan selanjutnya bersama Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan yang lain. Dari saya cukup sekian saja. Terima kasih. Mohon maaf atas salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hermanto yang sudah menyampaikan berbagi kebaikan pengalamannya tentang membuat dokumen kegiatan observasi antar guru. Tadi dilihat di sini kegiatan tahapannya sudah jelas. Jadi intinya gini Bu Pak, kita lakukan kegiatan observasi antar guru. Nah, untuk melakukan observasi antar guru ini ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di sini tadi disampaikan oleh Bapak Hermanto yaitu tentang menggunakan diskusi atau dialog coaching. Apa sih dialog coaching? Nah, dialog coaching ini adalah dialog antara kita berdua, antara coach dan coachee. Coachnya itu orang yang mengajak, orang yang membantu mengembangkan coachee. Coachee-nya itu yang akan diobservasi. Nah, berarti coachnya itu adalah observer. Nah, dalam posisi itu sebagai coach dan coachee ngobrolnya tadi udah disampaikan oleh Bapak Hermanto, yaitu kemitraan. Jadi tidak ada tingkatan, misalkan seperti ini, kepala sekolah dengan guru atau senior dengan junior. Tidak seperti itu. Dialog yang kita gunakan adalah dialog kesetaraan sama, 1 banding. Dan dialognya juga santai. Tidak dialog seperti seperti wawancara, bukan, tapi ngobrol, sharing seperti biasa. Hanya bedanya coaching dengan ngobrol yang lain. Coaching ini ngobrolnya bagi coachnya tidak memberikan jawaban. Jadi yang memberikan jawaban, yang menyampaikan masalah coachingnya. Contoh seperti ini, Ibu Pera dengan Ibu Iis. Ini idealnya ya. Bu Pera yang akan diobservasi oleh Ibu Iis, maka Bu Iis ngobrol dulu. Bu Pera, kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Kira-kira menurut Ibu Pera apa yang ingin dikembangkan, apa yang menjadi masalah yang ingin dipantau atau dilihat oleh saya. Jadi yang menentukan apa yang akan dilihat, apa yang akan dinilai itu bukan observer, tapi adalah yang diobservasi. Ibu, saya ini masih lemah dalam ini, tapi hayang ditingkatkan, mau ditingkatkan yang ini, tolong nanti dipantau yang ini ya. Misalkan contoh, membuka dan menutup pembelajaran yang baik seperti apa. Nah, nanti ditanya lagi. Jadi observer hanya bertanya mau kegiatan apa, oh seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, teknik yang akan ibu lakukan apa saja, perencanaannya apa saja. Yang akan diobservasi itu yang menyampaikan ide-idenya, kemudian rencananya seperti apa, dan akhirnya memutuskan tanggal berapa pelaksanaannya. Nah, bisa dilaksanakan 1 hari, bisa. Ayeuna ngobrol, hari ini ngobrol, kemudian sudah selesai, sekarang langsung masuk ke kelas, bisa langsung masuk ke kelas, langsung kegiatan observasi sesuai kesepakatan awal. Yang diobservasi itu bagian mana? Jadi tidak melebar kemana-mana. Intinya misalkan mau 3 poin aja, ya udah 3 poin aja yang dinilai. Bukan dinilai, ditulis, dilihat sudah terlaksana atau belum, efektif atau tidak, cuma itu saja. Nah, setelah selesai, kita bersama-sama 2 orang ini masuk lagi ke ruangan. Hari itu juga bisa langsung kita evaluasi, refleksi. Berarti sudah adalah masuk pada tahap pasca observasi. Sama dialognya juga coaching. Jadi pihak observer tidak menyampaikan yang berlebihan, hanya menyampaikan, coba menurut ibu kurangnya tadi apa saja. Oh, tadi asal nama kurang ini di bagian ini. Oh, terus kalau seperti itu kira-kira harus bagaimana? Ya harus diperbaiki. Kapan akan diperbaiki seperti itu masih? Jadi bagian observer hanya memantau. Kemudian bisa saja terjadi contoh lupa
kesalahannya itu lupa tapi observer tahu, maka dipancing, ingat nggak Bu, Ibu tadi melakukan ini tidak, misalkan ada yang terlewat, nanti secara otomatis dia ingat, oh iya ini yang belum dilaksanakan, terus bagaimana, sama diskusinya seperti itu. Nah, dari sinilah pada tindak lanjut akan ada kesimpulan apa yang akan dilakukan kemudian. Ini bagian dari refleksi, ya. Refleksi kalau pasca observasi itu kegiatan refleksi. Bisa ditanyakan bagaimana perasaan dan lain-lain, ya. Dan untuk contohnya sebenarnya ada di sini contoh kegiatan coaching. Ini adalah bagian dari contoh kegiatan coaching. Ini yang pernah saya lakukan dalam guru penggerak karena di sini sudah dilatih dulu sebelumnya. Jadi mungkin sebelum kegiatan itu sudah ada dulu. Jadi untuk guru penggerak mungkin lebih dulu dipelajari sebelum ada di PMM. Ini adalah pra observasi. Nah, ini kegiatan observasinya hanya di sini karena ini sedang latihan. Observernya itu adalah orang yang sedang melihat pelatihan bagaimana coachingnya. Kalau kita pelaksananya hanya ini, 2 orang ini. Dia orang yang melaksanakan ini. Nah, ini gambarannya, jangan terlalu panjang. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan observasi, dan nanti ke depan mudah-mudahan karena di dalam RHK Bapak dan Ibu juga ada tertulis melaksanakan partisipan coaching, maka mungkin dalam bulan-bulan berikutnya kita akan melaksanakan coaching. Coachingnya dengan siapa? Bisa dengan saya langsung, bisa dengan pengawas, bisa dengan yang lain. Untuk tema coachingnya nanti bisa kita sepakati bersama-sama karena tujuan coaching ini adalah untuk meningkatkan kompetensi. Dan nanti kemampuan coaching Bapak dan Ibu akan Bapak dan Ibu gunakan sebagai alat atau media untuk berkomunikasi juga dengan murid. Sehingga nanti bukanlah kita memberikan mencekok pengetahuan lagi, tapi kita menggali potensi dari muridnya itu. Nah, nanti akan didorong pada kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendorong kepemimpinan murid. Nah, di sini mungkin ada perubahannya. Jadi Bapak dan Ibu perlu dipahami, coaching bisa digunakan antara individu kita dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan juga bagus dilaksanakan di dalam ruangan kelas dengan murid kita. Dan ini efektif untuk menangani juga masalah yang kemarin